Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 pada kesempatan hari ini akan membawakan materi presentasi yang berjudul Teknik dan Strategi Pemasaran. Next. Sebelum menuju materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ibu Tudi Wijaya Pratama dengan saya sendiri dengan 3 digit yang terakhir 208 nomor absen 18. Yang kedua ada rekan saya Nimade Anggi Anggarini dengan 3 digit yang terakhir 216 nomor absen 19. Dan rekan saya yang ketiga ada Nyoman Trisna Parwata dengan 3 digit yang terakhir 218 nomor absen 21. Rekan saya keempat ada Nimade Putri Udiani dengan 3 digit yang terakhir 223 nomor absen 24. Dan rekan saya terakhir Nikomang Ayu Widiasari dengan 3 digit yang terakhir 229 nomor absen 28. Next. Selanjutnya ada materi pertama yaitu pengertian strategi pasar. Next. Materi pertama adalah pengertian strategi pasar menurut para ahli. Yang pertama, definisi strategi pemasaran menurut Tiju Petono pada tahun 2002 pada halaman 6 yaitu adalah strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Yang kedua, ada definisi strategi pemasaran menurut Philip Coulter pada tahun 2004 pada halaman ke-81, yaitu strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Dan yang ketiga yaitu adalah adanya definisi strategi pemasaran menurut Cruz pada tahun 2008 pada halaman P242 yaitu adalah strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, yaitu terdiri dari produk, distribusi, promosi, dan harga. Dalam peranan strateginya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya. Dalam rangka mencari pemecahan atas masalah, dua penentuan pokok itu terdiri dari yang pertama, yaitu bisnis yang digeluti perusahaan pada saat ini, dan jenis bisnis yang dapat dimasuki di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu adalah bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, harga, promosi, distribusi untuk melayani pasar sasaran tersebut. Next. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi strategi pemasaran. Next. Adapun tujuan dari strategi pemasaran antara lain yang pertama yaitu adalah meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran. Yang kedua yaitu mengukur hasil pemasaran menurut standar yang berlaku. Yang ketiga ada memberikan dasar yang masuk akal di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran fungsi strategi pemasaran. Next. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi serta manfaat dari strategi pemasaran, yaitulah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan koordinasi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan
dalam meningkatkan motivasi dalam berpikir jernih ke depannya. Yaitu adalah strategi pemasaran mengharuskan mengharuskan manajemen perusahaan untuk lebih berinovasi. Hal ini sangat disarankan dalam menjaga ritme keberlangsungan suatu perusahaan. Manajemen dapat mengupayakan agar selalu mengikuti ritme dari pasar. Namun sesekali juga perlu membuat inovasi atau gerakan baru pada pasar. Yang kedua, ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah, yaitu strategi pemasaran berfungsi sebagai pengatur arah atau jalannya perusahaan sehingga tim koordinasi dapat lebih terarah dengan baik. Dan yang ketiga, ada dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai, yaitu dengan adanya strategi pemasaran tersebut, para pelaku usaha dapat diarahkan dan dibimbing untuk menyusun tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut, baik dalam hal tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Dan yang keempat, ada pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja, yaitu pengawasan aktivitas anggota tim lebih diperhatikan agar peningkatan mutu dan kualitas lebih terjamin. Next. Selanjutnya, konsep dalam strategi pemasaran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam strategi pemasaran. Next. Terdapat 5 konsep yang harus ada dalam pemasaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, diantaranya yang pertama, ada strategi segmenting, targeting, dan positioning atau strategi STP. Di mana segmenting merupakan proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya. Yang kedua ada targeting. Pengertian dari targeting itu sendiri merupakan sebuah sasaran. Siapa yang dituju? Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar nantinya agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Yang ketiga ada positioning, yaitu bagaimana Anda atau perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan pesaing. Di dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan serta kompetitif advantage sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk Anda.
Secara umum, Anda bisa menetapkan ingin seperti apa posisi perusahaan Anda pada persaingan yang ketat. Next. Strategi yang kedua, ada strategi produk. Strategi produk dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, pemberian merek produk. Kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek mampu membedakan produk kita dengan produk pesaing. Keunggulan bersaing pun tercipta dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian ulang. Sehingga citra merek yang kuat adalah penting keberadaannya. Tahapan yang kedua yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektif terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga ada strategi harga. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menentukan harga jual produk. Namun secara umum terdapat tiga cara dalam melaksanakan penetapan harga biaya. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya ini merupakan cara yang umum di mana sering diterapkan di setiap perusahaan, yaitu metode penetapan harga berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi, menambah dan prosentase untuk menghasilkan laba. Yang kedua, ada penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan merupakan strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan konsumen. Metode ini juga melewati proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value yang diterima. Dan yang ketiga, ada penetapan harga berdasarkan persaingan. Penetapan harga berdasarkan persaingan adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan harga jual yang sudah atau akan ditetapkan oleh pesaing. Pada penetapan harga berdasarkan persaingan ini, terdapat dua metode yang dapat dilakukan. Kedua metode tersebut adalah perceived value pricing dan self-bid pricing. Next. Strategi yang keempat ada strategi distribusi. Sebuah perusahaan secara periodik pasti akan meluncurkan produk baru atau launching, baik dalam suatu kategori maupun dalam kategori yang berbeda. Dalam menyusun marketing plan baru, faktor distribusi ini sering terabaikan. Seringkali para praktisi pemasaran hanya berkonsentrasi pada materi merek atau brand dan hal lain di luar distribusi. Faktor distribusi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada selling and distribution system. Seperti diketahui bersama, inilah langkah paling awal dalam menyusun strategi distribusi, yaitu menetapkan sistem penjualan dan distribusi produk baru tersebut. Yang kedua, ada mitra distributor, yaitu penetapan mitra distributor atau yang bisa disebut dengan distributor partner untuk penjualan dan distribusi produk baru ini. Apakah akan menggunakan produk yang sudah bekerja selama ini atau yang sudah mendistribusikan sekian produk sebelumnya, ataukah distributor yang
berbeda sama sekali. Jadi, eh, pada mitra distributor ini, jika memang karakter dari produk ini memiliki segmen dan target yang berbeda, atau cukup jauh dengan produk korporat yang sudah ada, sebaiknya jangan dipaksakan untuk didistribusikan oleh distributor yang lama. Yang ketiga ada selling in. Komponen dalam selling in ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada top down strategi, di mana proses selling ini dilakukan dari atas ke bawah, dari agen atau grosir, dan dibiarkan agen grosir ini yang akan melakukan spreading ke outlet-outlet pengecer di bawahnya. Yang kedua ada bottom up strategi, di mana proses selling in dimulai dari arus bawah ke grassroots, kemudian naik ke atas semi grosir, kemudian ke grosir, dilanjutkan ke star outlet, dan terakhir ke agen atau grosir inti. All in selling in strategi, di mana proses selling in dilakukan hampir serempak di semua type outlet. Jadi retailer besar, menengah, dan kecil diisi, kemudian grosir dan semi grosir juga diisi. Selanjutnya dengan star outlet, di mana SO atau star outlet ini mengisi outlet-outlet yang tidak tercover distributor atau yang di luar coverage distributor, biasanya rural area atau dalam pasar. Next. Next. Selanjutnya yang keempat ada selling through. Komponen berikutnya yang harus diperhatikan adalah selling through, yaitu seberapa lama stok atau drop size ditentukan berada di outlet. Hal ini akan berkaitan dengan tingkat perputaran barang atau inventory turnover dan siklus kunjungan atau call cycle sales team. Yang perlu mendapat perhatian di sini adalah berapa lama periode terpantau, siklus kunjungan, dan minimal repeat order yang ditetapkan sebagai indikator awal kesuksesan distribusi dalam launching produk terbaru. Yang kelima ada spreading team atau principal. Dalam proses distribusi produk baru, keterlibatan principal dalam proses selling in dan pengenalan merek produk sangat diperlukan, terutama di level grassroots. Itulah sebabnya principal perlu membentuk tim motor atau spreading team. Next. Selanjutnya, strategi yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi promosi. Terdapat 4 cara melakukan strategi promosi dan pemasaran bisnis. Yang pertama, dengan melakukan email marketing. Jika ingin pemasaran tanpa biaya, tentu saja jawabannya adalah online marketing. Hanya berbekal jaringan internet, kita sudah dapat melakukan marketing campaign secara lebih praktis. Dengan menggunakan email marketing ini, tentu saja kita harus menggunakan subjek yang mampu membuat pembaca tertarik untuk membuka email. Jadi, menurut survei yang dilakukan oleh Askensu, email merupakan salah satu taktik marketing yang cukup efektif. Yang kedua, ada strategi promosi media sosial. Nah, dengan menggunakan media sosial di zaman yang digital seperti ini, siapa yang tidak mengenal sosial media? Hampir seluruh masyarakat menggunakan sosial media. Tentu saja hal ini disebabkan karena mudahnya akses internet. Media sosial juga ada yang bermacam-macam seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki keunggulan yang berbeda untuk membantu mempermudah memasarkan produk. Yang ketiga ada menulis konten terkait produk. Selain mengenalkan produk ini melalui konten visual, kita juga bisa
membuat konten tekstual dengan strategi promosi, seperti blog atau menulis tentang produk kita di sana. Tulis konten yang menarik, lalu cantumkan barang yang ingin kita jual. Untuk meningkatkan traffic ke situs, kita perlu membuat artikel dengan SEO. Jadi, jika kita memiliki budget lebih, ada baiknya menyewa seorang penulis yang lebih berpengalaman untuk strategi promosi yang satu ini. Dan yang keempat, ada manfaat konsumen yang sudah memanfaatkan konsumen yang sudah. Jadi, jika saat ini kita sudah memiliki beberapa customer yang loyal, kita bisa membuat mereka mempromosikan produk yang kita buat untuk memberikan review yang positif mengenai pengalaman mereka menggunakan produk yang kita produksi. Dan juga untuk menuliskan di media sosial ataupun blog serta situs yang kita kelola. Testimoni dari mereka bisa menjadi acuan bagi calon pembeli baru untuk mungkin ingin lebih mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang kita produksi. Next. Selanjutnya mengenai pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan materi tentang pemasaran. Nah, di dalam dunia usaha, itu pasar dan pemasaran itu merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, di mana pasar dan pemasaran itu memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Nah, di mana setiap ada kegiatan pasar itu maka akan diikuti dengan pemasaran. Nah, setiap kegiatan pemasaran itu adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Nah, di sini pengertian pemasaran menurut seorang ahli yang bernama Philip Kotler, yaitu ia mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa pemasaran adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dibeli oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran. Nah, pemasaran itu juga bisa dikatakan suatu upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu yang dimana penciptaan produk ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, di dalam suatu pasar itu ada yang namanya konsumen. Jadi konsumen itu adalah seseorang atau kelompok yang menginginkan atau membutuhkan suatu produk. Nah, adapun jenis-jenis kelompok tersebut yaitu yang pertama ada pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua ada pasar industrial, di mana pasar ini merupakan pihak-pihak atau perusahaan yang membeli barang dan jasa dan menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga itu ada pihak reseller atau pasar reseller. Jadi, pasar reseller adalah suatu individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali terhadap barang ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, itu ada pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah suatu pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, di dalam kegiatan pemasaran, terdapat interaksi antara penjual dan pembeli suatu barang atau jasa melalui penawaran. Nah, pembeli itu menginginkan barang atau jasa melalui suatu permintaan, dan penjual menawarkan barang atau jasa yang disebut dengan penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dua hal tersebut, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jadi jika harga suatu barang semakin rendah,
maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada selera. Kebiasaan konsumen itu juga berpengaruh terhadap permintaan atas suatu barang, di mana semakin tingginya selera konsumen terhadap suatu barang atau kesukaan seorang konsumen terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat pula. Kemudian selanjutnya itu ada pendapatan, di mana pendapatan itu sangat berpengaruh terhadap permintaan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat, ada harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau pelengkap. Apabila harga barang pengganti atau barang pelengkapnya turun, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan atas barang tersebut pun akan meningkat pula. Kemudian selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini yaitu semakin besar jumlah penduduk yang ada di dalam suatu daerah atau suatu negara, maka semakin besar pula jumlah permintaan atas barang yang ditawarkan. Kemudian terakhir ada faktor khusus, di mana faktor khusus ini yaitu misalnya contohnya adalah prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Nah, misalnya di sini seorang konsumen itu memperkirakan bahwa harga barang pada waktu yang akan datang itu akan lebih mahal daripada pada waktu sekarang. Jadi mereka akan berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut di masa sekarang, dan hal tersebut akan meningkatkan permintaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, semakin tingginya harga suatu barang atau jasa, maka penawaran produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang. Begitupun sebaliknya. Kemudian, yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau pelengkap. Nah, ketika harga barang A itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang B, maka penawaran produsen akan jatuh pada barang A karena lebih menguntungkan. Yang ketiga ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Nah, di sini produsen itu membutuhkan biaya produksi dan penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan berkualitas. Nah, semakin tingginya biaya produksi yang dikeluarkan, maka harga barang tersebut akan cenderung naik. Dan jika produsen mengurangi jumlah produksinya, maka jumlah penawarannya pun akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Dan dengan penggunaan mesin yang berteknologi tinggi juga akan membuat biaya produksi itu menjadi semakin murah, sehingga mengakibatkan peningkatan hasil produksi dan biaya produksi itu yang semakin murah. Hal ini akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Kemudian, selanjutnya ada tujuan perusahaan. Nah, faktor ini misalkan seperti keuntungan. Misalkan kalau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka jumlah produksi ditambah dan penawaran juga ditingkatkan. Yang kelima, itu ada faktor khusus atau prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Nah, misalnya jika produsen itu meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras, maka kenaikan harga beras di bulan depan, maka pada saat ini produsen itu akan mengurangi stok pembuatan stok penjualannya. Nah, dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat naiknya harga barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi segmentasi pasar. Kemudian, segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula.
Segmentasi pasar itu perlu dilakukan mengingat dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya, karena setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Dalam menentukan segmentasi pasar, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan dan di mana jika terjadi kesalahan dalam menentukan variabel ini, maka akan terjadi kegagalan sasaran yang ingin dicapai. Nah, variabel untuk melakukan segmentasi ini terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Nah, menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen adalah terdiri dari yang pertama, yaitu segmentasi berdasarkan geografik, di mana segmentasi ini terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Artinya, pembagian pasar hanya dilakukan dengan melayani atau menjual produk kepada bangsa atau negara tertentu, atau hanya dijual di provinsi atau daerah tertentu. Perusahaan pun bisa memilih salah satu wilayah geografik tersebut atau beroperasi di semua wilayah dan memperhatikan perbedaan antara wilayah geografis dalam hal kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, ada segmentasi berdasarkan demografik. Nah, segmentasi ini terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, kemudian pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Artinya, pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada umur tertentu, misalnya seperti susu untuk bayi, lipstik untuk wanita, kemudian untuk agama seperti misalnya barang-barang yang halal untuk agama Islam, dan lain sebagainya. Nah, faktor demografik ini yang paling sering digunakan dalam segmentasi, di mana sebab memang perbedaan kebutuhan itu perbedaan kebutuhan, keinginan, dan laju penggunaan konsumen itu paling dekat dengan perubahan demografis. Yang ketiga, ada segmentasi berdasarkan psikografik, di mana ini terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Artinya, pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada pihak-pihak tertentu, seperti orang kaya atau kaum yang sering berubah gaya. Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan kelas sosial itu menunjukkan perbedaan dalam preferensi, misalnya preferensi dalam mobil, berbusana, rumah, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada segmentasi berdasarkan perilaku, di mana hal ini terdiri dari pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggapan terhadap suatu produk. Artinya, pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada pihak-pihak tertentu. Di mana pihak-pihak tertentu ini adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dan rasional, atau untuk kaum yang peduli akan hal-hal tertentu. Banyak pemasar meyakini bahwa variabel perilaku merupakan titik awal yang paling baik untuk melakukan segmentasi, di mana selanjutnya pembeli itu dapat dipilah-pilah berdasarkan keadaan saat mereka mendapat gagasan membeli, melaksanakan pembelian, atau kapan menggunakan barang yang telah dibeli atau segmentasi keadaan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar industrial. Dan di sini ada segmentasi yang pertama yaitu segmentasi demografik. Nah, hal ini segmentasi berdasarkan demografik itu terdiri dari industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. Jadi industri itu di mana pembeli produk ini dijadikan dalam industri itu industri mana pembeli produk ini dijadikan fokus segmentasi. Untuk ukuran perusahaan yaitu berapa besar perusahaan yang harus menjadi fokus segmentasi, dan untuk lokasi itu wilayah geografik mana yang menjadi fokus segmentasi. Kemudian selanjutnya berdasarkan karakteristik pengoperasian, di mana karakteristik pengoperasian ini terdiri dari teknologi yang difokuskan, status penggunaan, dan kemampuan pelanggan. Nah, di sini yang maksudnya teknologi adalah teknologi pelanggan mana yang menjadi fokus segmentasi, kemudian apakah terfokus pada pemakai untuk status pemakai, apakah terfokus pada pemakai berat, sedang, atau ringan, dan untuk kemampuan pelanggan, apakah difokuskan kepada pelanggan yang bagaimana. Selanjutnya dari pendekatan pembelian.
Nah, ini yang pertama yaitu organisasi fungsi pembelian, yaitu apakah difokuskan pada perusahaan dengan organisasi pembeli sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian berdasarkan struktur kekuatan, yaitu apakah difokuskan pada perusahaan dominasi rekayasa, keuangan, atau difokuskan pada yang didominasi keuangan. Kemudian berdasarkan sifat hubungan, yaitu apakah difokuskan pada perusahaan yang mempunyai hubungan baik dengan kita atau mencari perusahaan yang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebijakan pembeli, di mana apakah difokuskan pada perusahaan yang mempunyai leasing, kontrak servis, pembelian sistem, atau difokuskan pada lelang tertutup. Kemudian kriteria pembelian, di mana apakah ini difokuskan pada perusahaan yang mencari mutu, layanan, atau harga. Kemudian faktor-faktor situasional, di mana yang pertama adalah urgensi, di mana apakah difokuskan pada perusahaan yang memerlukan servis kilat. Yang kedua, aplikasi spesifik, di mana apakah difokuskan pada aplikasi tertentu dari produk kita ketimbang aplikasi yang lain. Kemudian ukuran pesanan, apakah difokuskan pada pesanan besar atau kecil. Kemudian berdasarkan karakteristik pribadi atau karakteristik personal industri. Yang pertama, kesamaan pembeli penjual, di mana apakah ini difokuskan pada perusahaan yang serupa dengan kita atau tidak. Untuk resiko terhadap sikap itu apa difokuskan pada pelanggan yang suka mengambil resiko atau menghindari resiko, dan untuk loyalitas atau kesetiaan itu apakah difokuskan pada perusahaan yang menunjukkan loyalitas tinggi pada pemasok mereka atau tidak. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, presentasi saya lanjutkan mengenai pasar sasaran atau menetapkan pasar sasaran. Nah, menetapkan pasar sasaran ini berarti mengevaluasi keaktifan atau setiap segmen pasar kemudian memilih salah satu dari segmen pasar tersebut atau lebih untuk dilayani. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan seukuran dari daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan seperti itu. Kemudian kegiatan ini menetapkan dari 2 evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi segmen pasar. Next. Evaluasi segmen pasar ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen itu antara lain seperti data tentang penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. Kemudian yang kedua yaitu struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu sasaran dan sumber daya perusahaan perlu diperhatikan. Di antaranya energi yang dimiliki perusahaan yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan keterampilan yang dimilikinya. Baik, next. Nah, yang kedua yaitu memilih segmen. Nah, tahap yang pertama yaitu pemasaran serba sama. Nah, pemasaran serba sama itu yaitu melayani semua pasar dan tawaran pasar tidak ada yang berbeda. Jadi semuanya sama. Nah, ini perlu dicari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen. Dan itu biasanya produk seperti permen yang dapat dipasarkan untuk semua orang. Nah, keuntungan pemasaran serba sama ini adalah dapat lebih menghemat biaya. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran serba aneka. Ini merupakan perancangan tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, atau kepribadian. Nah, pemasaran jenis ini seperti beda desain untuk industri mobil dan pasar ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemasaran terpadu. Ini khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Next. Selanjutnya yaitu menetapkan posisi pasar. Nah, posisi pasar ini diupayakan di lokasi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen yang akan dimasuki, kemudian untuk menentukan pula posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi itu adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Sebagai contoh misalnya sabun Lux itu
diprinsipkan sebagai atau diposisikan sebagai sabun kecantikan. Kemudian ada sabun Lifebuoy, itu biasanya kita kenal sebagai sabun keluarga. Dan yang terakhir itu ada sabun ekonomis, itu diposisikan sebagai sabun cuci. Nah, kemudian penentuan posisi pasar ini tidak lagi dilakukan dengan cara sembarangan, namun itu perlu pertimbangan yang amat matang. Nah, kesalahan dalam menentukan posisi pasar itu akan berakibat yang sangat fatal bagi produk. Nah, penentuan posisi pasar ini juga bertujuan untuk mengarahkan konsumen seperti yang diharapkan. Dan penentuan posisi pasar itu dapat dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu atribut, yaitu harga murah atau mahal. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan penggunaan. Itu misalnya berfungsi sebagai minuman energi atau misalnya minuman turun panas. Kemudian yang ketiga yaitu kelas pengguna. Itu seperti contohnya sampo khusus bagi orang dewasa atau untuk anak-anak. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu langsung menghadapi pesaing. Itu memposisikan diri di mana yang nomor satu atau yang paling utama atau yang terbaik. Kemudian yang 5 itu adalah kelas produk. Contohnya seperti sabun kecantikan atau sabun kesehatan. Next. Nah, untuk menentukan posisi pasar itu juga dilakukan dari 3 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud ini contohnya seperti diferensiasi produk, diferensiasi jasa, diferensiasi personil, dan diferensiasi citra. Kemudian yang kedua yaitu memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Nah, ini seperti contohnya berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dapat dipromosikan. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan dan mengomunikasikan posisi yang dipilih. Next. Nah, selanjutnya untuk strategi harga akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Strategi harga. Next. Pengertian harga merupakan sejumlah nilai atau dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Next. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Penentuan harga bertujuan agar penjual meningkat. Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Yang ketiga adalah untuk memperbesar market share. Untuk memperbesar market share maksudnya adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Yang keempat, mutu produk. Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memberikan kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dibandingkan harga pesaing. Dan terakhir adalah karena pesaing. Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah. Next.
Kemudian berikut ini adalah beberapa metode dalam penentuan suatu harga pokok, harga produk. Yang pertama, modifikasi harga atau diskriminasi harga dapat dilakukan menurut hal-hal berikut. Yang pertama, menurut pelanggan. Harga dibedakan berdasarkan pelanggan utama atau primer, atau pelanggan biasa atau sekunder. Pelanggan utama adalah konsumen yang loyal dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan harga untuk pelanggan utama biasanya relatif lebih murah. Yang kedua, menurut bentuk produk. Harga ditentukan berdasarkan bentuk atau ukuran produk atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk. Misalnya, untuk kartu kredit ada Mastercard dan Visa Card. Yang ketiga, menurut tempat. Harga ditentukan berdasarkan lokasi atau wilayah di mana produk atau jasa tersebut ditawarkan. Hal ini dilakukan karena setiap wilayah atau daerah memiliki daya beli dan kondisi persaingan tersendiri. Dan yang terakhir, menurut waktu. Harga ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu. Harga tersebut dapat berubah pada jam-jam tertentu seperti pada telepon, hari-hari tertentu seperti pada hotel hari Sabtu dan minggu atau bulan-bulan tertentu seperti musiman. Next. Kemudian yang kedua ada penetapan harga untuk produk baru. Yang pertama ada market skimming pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Yang kedua ada market penetration pricing, yaitu penetapan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Next. Kemudian yang ketiga adalah metode penetapan harga. Yang pertama ada cost plus pricing. Metode penentuan cost plus pricing menggunakan rumus sebagai berikut. Harga pokok sama dengan VC atau variable cost atau fixed cost atau biaya variabel ditambah FG atau fixed cost atau biaya tetap dibagi total sales atau total penjualan. Sebagai ilustrasi untuk cost plus pricing, misalkan variable cost-nya itu 10 rupiah, kemudian fixed cost-nya itu 5 juta rupiah, dan total sales-nya itu 100.000 unit. Kemudian harga pokoknya itu adalah 10 rupiah ditambah 5 juta rupiah dibagi 10.000 unit, didapatkan 60 rupiah per unit. Kemudian yang kedua ada cost plus pricing dengan markup. Dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan, dapat dihitung sebagai berikut. Jika perusahaan mengharapkan margin laba 20%, maka cost plus pricing dengan markup sebagai berikut. Harga dengan markup sedangkan harga pokok dibagi 1 dikurangi laba yang diinginkan. Maka dari itu harga dengan markup sama dengan 60 rupiah dibagi 1 dikurangi 0,2 didapat hasil 75 rupiah. Yang ketiga ada break even pricing atau BEP atau target raising, yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas atau pulang pokok. Dengan rumus fixed cost atau FC dibagi P dikurangin VC atau fixed cost atau variable cost, maaf. Kemudian ada preferred value pricing, yaitu penentuan harga yang didasarkan oleh kesan atau persepsi pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Kadang-kadang mutu atau kualitas produk tidak sesuai dengan harga produknya. Artinya mutunya biasa saja, namun harganya tinggi. Next. Kemudian ada strategi tempat dan distribusi. Next. Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Distribusi dapat pula diartikan sebagai cara menentukan metode atau jalur yang akan dipakai dalam menyalurkan produk ke pasar. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda. Next. Adapun fungsi saluran distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi transaksi. Fungsi transaksi adalah fungsi yang meliputi bagaimana perusahaan menghubungi dan mengomunikasikan produknya dengan calon pelanggan. Fungsi ini membuat mereka sadar terhadap produk yang telah ada dan menjelaskan kelebihan serta manfaat produk tersebut. Kedua ada fungsi logistik. Fungsi logistik merupakan fungsi yang meliputi pengangkutan dan penyortiran barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan cara dan melindungi barang. Fungsi ini penting agar barang yang diangkut tiba tepat waktu dan tidak rusak
atau cepat busuk. Yang ketiga ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas merupakan penelitian dan pembiayaan. Penelitian yakni mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Kemudian pembiayaan adalah memastikan bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup guna memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai ke konsumen akhir. Next. Dalam strategi saluran distribusi, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Strategi yang dijalankan tersebut akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai hal, seperti pertama, melayani konsumen dengan cepat, menjadi mutu produk agar tetap stabil, menghemat biaya, dan menghindari pesaing. Next. Kemudian, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Yang pertama ada pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Karakteristik pelanggan mempengaruhi keputusan apakah perlu menggunakan suatu pendekatan distribusi langsung. Perusahaan harus mempertimbangkan jumlah dan frekuensi pembelian, sasaran pelanggan, apakah sasarannya pasar konsumen atau pasar industri, serta lokasi geografis dan ukuran pasar. Yang kedua ada karakteristik produk. Produk yang kompleks, dibuat khusus, dan mahal cenderung menggunakan saluran distribusi yang pendek dan langsung. Daur hidup produk juga menentukan pilihan saluran distribusi. Pada tahap awal, pembuatan produk dijual secara langsung, tetapi dalam pengembangannya dapat digunakan jasa perantara. Kepekaan produk yang tidak tahan lama merupakan saluran distribusi yang pendek. Dan yang terakhir ada faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Produsen yang sumber daya keuangan, manajerial, dan pemasaran yang besar lebih baik menggunakan saluran langsung. Sebaliknya, perusahaan yang kecil dan lemah lebih baik menggunakan jasa perantara. Strategi distribusi melalui pemilihan saluran distribusi adalah jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen akhir. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, presentasi saya lanjutkan mengenai harga pokok produksi. Next. Menurut Winardi, harga pokok adalah suatu produksi, jumlah pengorbanan dapat diduga, dan kuantitatif dapat diukur berhubungan dengan proses produksi yang dilakukan pada saat pertukaran dan dalam kebanyakan hal harus didasarkan atas nilai pengganti kesatuan-kesatuan nilai yang telah dikorbankan. Nah, jadi harga pokok itu sendiri yaitu jumlah pengeluaran serta beban yang diterima oleh suatu perusahaan baik langsung atau tidak langsung. Maka dari itu harga pokok hanya dapat dihitung apabila dilakukan klasifikasi terhadap biaya-biaya yang ditentukan. Nah, sedangkan produksi itu adalah biaya untuk mengolah bahan baku menjadi suatu produk yang akan dijual dan diproduksi. Next. Nah, produksi itu terdiri dari 3 elemen biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini merupakan biaya atas bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi dan secara fisik menjadi bagian dari produk jadi tersebut. Contohnya seperti biaya pembelian dan pemakaian bahan berupa kulit, benang, paku, lem, dan cat perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini merupakan biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Dan istilah tenaga kerja langsung ini digunakan untuk menunjuk kepada tenaga kerja atau karyawan yang terlihat langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, itu contohnya seperti upah yang dibayar kepada karyawan bagian pemotongan. Dan yang terakhir yaitu ada biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya itu seperti bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, gaji mandor, biaya listrik pabrik, dan biaya penyusunan peralatan pabrik. Next. Nah, selanjutnya tujuan perhitungan dari harga pokok produksi. Yang pertama yaitu mendapatkan nilai suatu barang, dagangan, atau jasa. Yang kedua yaitu mendapatkan tempat penjualannya. Nah, melalui harga pokok produksi ini kita akan lebih mudah untuk menentukan nilai jual dan memperkirakan keuntungan yang akan didapat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menilai efisiensi perusahaan. Nah,
Selain itu juga dapat digunakan menjadi dasar atau penilaian penyusunan neraca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva. Dan yang terakhir yaitu membantu evaluasi hasil kerja. Ini sebagai pengawasan terhadap efisiensi biaya, khususnya yaitu biaya produksi. Next. Nah, yang terakhir yaitu cara menghitung harga pokok produksi. Cara yang pertama yaitu dengan menghitung bahan baku yang digunakan. Rumusnya yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku hingga menghasilkan harga bahan baku yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu menghitung biaya produksi. Rumusnya yaitu bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi sehingga menghasilkan total biaya produksi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menghitung biaya produksinya, yaitu total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi, kemudian dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi sehingga menghasilkan harga pokok produksi. Baik, sekian presentasi mengenai harga pokok produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya untuk perhitungan harga pokok penjualan akan saya lanjutkan. Jadi harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Singkatnya, harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Setiap biaya yang dimasukkan ke harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual perusahaan. Biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produk tidak bisa dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan atau HPP. Biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk perusahaan, misalnya biaya produksi, impor, assembly, dan lain-lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Oleh karena itu, harga pokok penjualan dapat dibuat agar perusahaan mengetahui detail biaya dari produksi tersebut. Di dalam harga pokok penjualan, terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu persediaan awal barang dagang. Yang dimaksud dengan persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Yang ketiga yaitu pembelian bersih. Pembelian bersih dalam HPP adalah keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Harga pokok penjualan memiliki rumus yaitu didapat dengan cara menjumlahkan pembelian bersih dan persediaan awal, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir dalam satu periode tertentu. Langkah-langkah yang pertama yaitu menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih adalah salah satu unsur pendapatan perusahaan. Ada beberapa unsur yang ada pada penjualan bersih seperti retur pembelian, pembelian kotor, dan pengurangan harga. Ongkos angkut ini tidak termasuk ke dalam perhitungan penjualan bersih karena termasuk biaya umum. Adapun rumusnya yaitu nilai penjualan bersih didapat dari nilai penjualan dikurangi nilai retur penjualan yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan. Yang kedua, yaitu menghitung pembelian bersih. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam pembelian bersih diantaranya adalah pembelian kotor, pengurangan harga, retur pembelian dan potongan pembelian. Adapun rumusnya yaitu pembelian bersih sama dengan
Nilai pemberian bersih didapat dari menjumlahkan pembelian bersih dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dari jumlah dari retur pembelian dengan potongan pembelian. Selanjutnya, yaitu menghitung persediaan barang, di mana persediaan barang itu dapat dihitung dengan menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian bersih. Nah, dari komponen-komponen yang dari langkah-langkah yang sebelumnya bisa dihitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan dihitung dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun materi. Kami tutup dengan selamat siang. Terima kasih.